Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-gala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Kau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Kristus Bapa kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih Bapa buat rahmat anugerah-Mu. Engkau baik, sungguh baik, dan kami akan selalu memuji nama-Mu. Karena Engkau baik Tuhan, pimpin hidup kami Bapa, supaya kami melangkah di dalam rencana-Mu yang sempurna. Sucikan kami Tuhan, bentuk hidup kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Amin, haleluya. Pimpinlah aku, ya Yesus. Amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku. Amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin, haleluya. Agar ku tak sesat di jalan. Amin, haleluya. Dengan Yesus memimpinku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus memimpinku, ku tak jatuh. Amin, haleluya. Bersama Yesus ku kan selamat, bersama Yesus ku damai sejahtera, bersama Yesus juru selamatku Yesus. Amin, haleluya. Pimpinlah aku, ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Di sepanjang jalan hidupku. Amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan suluh. Amin, haleluya. Agar ku tak sesat di jalan. Amin, haleluya. Dengan Yesus bersamaku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Amin, haleluya. Bersama Yesus ku dibimbing, bersama Yesus ku selamat, bersama Yesus aku terbang ke surga. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, beritahukanlah jalan-jalan-Mu ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajar aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Pimpin aku ya Tuhan, supaya Kau melangkah di dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Ampuni dosaku Bapa, ampun. Berikan petunjuk Bapa, supaya kami berjalan dalam firman-Mu. Pimpinlah aku ya Tuhan Yesus. Haleluya. Sampai aku masuk ke surga. Haleluya. Dengan Yesus bersamaku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus bersamaku. Oh, aku selamat. Amin, haleluya. Bersama Yesus di sisiku, bersama Yesus menopangku, bersama Yesus membimbingku, ku tak jatuh. Amin, haleluya. Tanpa Yesus ku akan jatuh, tanpa Yesus ku akan hancur,
Tanpa Yesus ku kan binasa selamanya. Amin, haleluya. Bersama Yesus ku damai, bersama Yesus ku selamat, bersama Yesus ku damai, sukacita kekal. Amin, haleluya. Bersama Yesus juru selamatku, bersama Yesus menopangku, bersama Yesus juru selamatku. Bapa, ya Tuhan Yesus, kami hamba-Mu bersyukur atas rahmat anugerah-Mu Bapa. Kau izin kami dipelihara sampai Rabu pagi ini tanggal 22 Desember sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biar kami mau melangkah bersama Yesus. Jangan tinggalkan kami ya Bapa. Tuntun hidup kami Bapa. Ampuni dosaku, kesalahanku, hal yang tidak berkenan. Ampun. Roh Kuduskan pimpin aku. Roh Kudus tolong aku Bapa. Roh Kuduskan bimbing. Akan membentuk sifat karakter kami. Untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami hamba mengaku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai. Selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi ini tanggal 22 Desember tahun 2021. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan kita sama-sama akan mengakhiri tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Maka kita minta sama Tuhan, Tuhan pimpin hidupku di sepanjang jalan hidupku Bapa. Firman-Mu bagaikan suluh. Hanya firman Tuhan akan menerangi. Dan kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Hati yang benar, hati yang tulus. Karena Tuhan berfirman dalam Mazmur 73 ayat 1. Tuhan memberkati dan baik kepada kita yang punya hati bersih dan tulus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita kembali kepada firman. Kita membaca kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan keduanya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemalas ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memerhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu menunjukkan kepada orang-orang yang telah baik itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapatkan tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turun dengan aku? Bukankah kamu tidak akan lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Ayat 16. Tetapi kata Rut, "Jangan ada aku meninggalkan engkau.
dan pulang dengan tidak mengikuti Engkau. Sebab kemana Engkau pergi, ke situ juga akulah pergi. Dan di mana Engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana Engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari Engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikian Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua, Bapak Ibu Saudara yang saya cintai, semua diberkati Tuhan. Mari, selagi kita diberikan kesempatan Tuhan dan kita masih menjalani tahun 2021, tinggal berapa hari lagi Bapak Ibu, mari kita mau ikuti firman Tuhan. Kita mau rajin baca Alkitab sebagai makanan rohani dalam hidup kita. Kita mari membangun hubungan kita, makin hari mau cinta Tuhan. Makin membangun hidup kita mau taat. Karena seringkali saya katakan ada 3 poin penting, yaitu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia kepada Tuhan. Dan kita mau taat. Ini penting. Cinta, setia, taat itu tidak bisa dipisahkan. Kalau cinta tanpa kesetiaan, berarti cinta palsu. Cinta setia tanpa ketaatan, sama itu palsu. Tapi ketika menjadi orang yang memiliki kepribadian yang sejati. Kalau kita cinta, kita setia, kita mau taat. Itulah menjadi murid-murid Tuhan. Seperti perintah Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 15. Barang siapa yang mengasihi aku, kata Tuhan, taati, lakukan semua perintah-perintahku. Melakukan, berarti itu bukti ketaatan. Mari kita bahas, kita puji Tuhan. Kita saatnya terrahmat anugerah Tuhan. Kita memasuki kitab Rut, Bapak ya. Rut ini, kalau kita lihat, adalah kitab yang ke-8 dari Kejadian. Ya, Kejadian, ya. Dari Kejadian ada kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya. Terus sampai kitab Rut itu semua total 8. Dan bicara 8 itu bicara angka keselamatan. Dari mana dasarnya? Dari kita semua, ya. Sebetulnya kita keturunan dari selain Adam dan Hawa, keturunan dari Nuh. Nuh diselamatkan hanya 8. Ya, suami istri Nuh, anaknya 3, mantunya 3, 8. Jadi angka keselamatan 8 itu. Angka 7, angka sempurna. 8 karena Tuhan selamatkan 8. Kita pelihara keselamatan pertama itu terjadi pada waktu air bah. Keluarga diselamatkan karena Tuhan mau. Tuhan ciptakan pertama kali itu masalah keluarga. Dan keluarga diselamatkan kalau keluarga dari Adam terjadi keributan antara Kain, bunuh Habel. Tidak utuh. Tapi Nuh utuh. Anaknya 3, mantunya 3, 8 diselamatkan. Yang lain tidak selamat. Karena belajar mereka tidak taat. Mari kita belajar di sini, firman Tuhan mengajar kita. Kalau kita lihat Rut ini memiliki 3 sifat penting yang ada di dalam diri Rut. Yang pertama, Rut memiliki sifat itu dia setia. Mari kita belajar. Supaya kita sebagai anak Tuhan belajar setia. Itu setia seperti milik sifat dari Tuhan Yesus. Seperti di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Milikilah sifat setia. Karena tertulis, mari kita, ini contoh kitab Rut. Dan sifat kesetiaan ternyata sifat dasar dari Tuhan Yesus yang tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak akan mendapat nyangkal dirinya. Ini ciri-ciri Tuhan. Dia adalah setia. Mari kita menjadi jemaat yang setia. Saya selalu katakan, mari Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, kita mau setia sama Tuhan. Kan bicara setia, itu sifat dari Tuhan. Lihat ini. Karena Tuhan tidak pernah menyangkal diri, dia tetap setia. Dan yang kedua,
Rut memiliki sifat taat. Kalau kita baca di sini, kita saat taat dari Rut. Kita Rut pasal 3 ayat yang kelima. Saya mau baca. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang kau katakan itu akan kulakukan. Cobain, ini bukti. Mari kita belajar memiliki sifat seperti Rut. Karena dari keturunan Rut melahirkan siapa? Daud, Isai, Daud, dan Kristus anak Daud. Kenapa? Sifat ketaatan dimiliki Rut. Mari Bapak Ibu kita belajar supaya kita memiliki sifat taat, sifat cinta, sifat mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebabnya kalau kita sungguh-sungguh memiliki sifat seperti itu berkenan kepada Tuhan. Contoh lagi, coba ya. Sifat daripada Rut ini luar biasa. Dia selalu ikuti apa maunya dan selalu andalkan Tuhan. Karena itu apa yang Rut lakukan, mari kita belajar. Dan sifat yang ketiga, Rut memiliki sifat cinta kasih. Rut memiliki kasih. Kasihnya luar biasa. Bukti kasih apa? Ini coba. Dia mencintai Naomi. Dia tidak mau sampai dia bilang meninggal. Bangsa mula bangsaku dan alamu alaku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Berani bayar harga dia. Kalau dia tidak cinta, mau ngapain? Mau mati sampai mati. Dari berarti di sifatnya dia setia. Dia taat. Dia memiliki cinta. Dan cinta ternyata sama dimiliki oleh Tuhan Yesus. Allah itu kasih. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 saya mau bacakan. Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita memiliki sifat apa yang di dalam Alkitab. Rut memiliki sifat setia. Kita belajar setia. Dan Rut memiliki sifat taat seperti Yesus. Dan sifat cinta. Karena itu Allah kasih. Dan bicara taat sama dimiliki oleh Yesus. Mari kita buka. Filipi pasal 2 ayat 8. Itu dimiliki sifat juga taat dari Tuhan Yesus. Filipi pasal 2 ayat 8 dikatakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu. Coba sifat taat. Maka kita belajar firman Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan di sini. Mari kita belajar. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita diproses. Supaya kita tidak menuruti daging kita. Menuruti emosi kita. Menurut kehendak kita yang orang berdosa. Tapi kita belajar untuk menurut kehendak Tuhan. Tuhan pasti punya tujuan. Kenapa kok kita perlu? Pada Rut ini dari Moab loh saudara. Kalau Naomi, Elimelek dari bangsa Israel. Dari Yehuda. Keturunan dari Yehuda. Ya, tapi kalau Rut itu dari Moab. Moab itulah adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Atau bangsa yang keras kepala. Bangsa yang tidak cinta Tuhan. Itu Moab. Moab itu dari asal usul saudara. Pada waktu Lut itu keponakan Abram ya. Kalau kita buka di dalam kitab Kejadian. Pasal 19. Lut itu punya anak 2 perempuan saudara. Tapi 2 anak kandung perempuan ini bejat saudara. Ya, ini makanya saya kemarin juga katakan. Banyak orang-orang tidak benar di sini ya. Sampai saya katakan kan semalam. Masa istri ayahnya disetubui. Sudah nggak benar tuh waktu jemaat yang di Korintus. Jadi kacau nih. Termasuk ini perjanjian lama kacau. Masa anak daripada Lut, perempuan dua-duanya, berani mensetubui papanya. Tertulis kok. Coba suruh baca. Di dalam Kejadian pasal 19. Ya. Dari ayat 31, kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Terus berikutnya, ayat 36, lalu mengandunglah kedua anak Lut itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan Manoah. Mau apa ini? Ini sejarah kata Moab. Karena keturunan dari orang berdosa. Semua kita orang berdosa. Tapi keturunan orang pezina tidak benar sama orangnya. Masa sama papa sendiri. Tadi firman Tuhan kemarin saya bacakan. Barang siapa berzina, orang cabul kalau bersama istri ayahnya. Coba itu anak. Bersama mama kandung. Ini anak perempuan bersama ayah kandung. Gak beres sudah ini perdu bejat sudah dunia ini. Maka mari melalui firman Tuhan. Mari kita memiliki sifat seperti Rut. Supaya Rut memiliki sifat cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, belajar kita taat. Dan kita setia sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oleh itu mari kita minta pimpinan Tuhan. Terlebih kita sebentar lagi memasuki tahun yang baru. Tanpa Tuhan kita akan jatuh. Di luar Yesus kita hancur. Tanpa Yesus di sisiku, haleluya. Tanpa Yesus menopangku. Tanpa Yesus membimbingku, ku akan jatuh, ku akan jatuh. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat. Di luar Yesus ku binasa, haleluya. Di luar Yesus ku akan gagal.
Yesus, ku akan binasa selamanya. Amin, haleluya. Bersama dengan Tuhan Yesus aku selamat. Bersama Tuhan Yesus aku damai sejahtera. Bersama Yesus ku selamat, sukacita. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Juru Selamatku. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Aku mau setia dan taat melakukan firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mari bersama-sama kita mengandalkan Tuhan. Milikilah sifat seperti Rut, yaitu setia, taat, dan kita cinta. Sampai kita dibentuk sama Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya menyanyikan lagu Natal sekali lagi. Hai mari berimpun. Hai mari berimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Amin, haleluya. Hai mari semua datang menyembah Yesus, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Yesus Tuhan Raja. Amin, haleluya. Sembah dan sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus. Tuhan Yesus Juru Selamatku, sembah dan puji Dia. Yesus Juru Selamatku. Amin, puji Tuhan. Selalu saya katakan selamat hari Natal. Terus tiap hari saya katakan selamat hari Natal. Karena bicara hari Natal, hari kelahiran baru. Supaya kita lahir baru, tinggalkan kehidupan lama, dan selamat masuk tahun baru Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Haleluya.